Berjumpa lagi dengan saya Panel Locksmith. Pada video kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana cara mencetak kunci motor tanpa dibongkar. Jadi yang saya kerjakan hari ini kunci motor Suzuki Hayati atau Axelo ya, sama bahan kuncinya. Untuk bahan kuncinya di jalur 2 parit kanan. Untuk jumlah mimisnya ada 6. Untuk posisi mimisnya posisi atas bawah atau zigzag ya teman-teman ya. Jadi untuk jumlah atau kedalaman pemotongannya di 1 sampai 4, yang mana 1 tidak usah diganggu gugat. Untuk jarak letak mimisnya sama seperti Mio M3 ya. Saya menggunakan mal Mio M3. Bagi yang minat bisa dipesan melalui toko kita di Shopee ya. Jadi karena kuncinya tebal daripada Mio M3, maka kuncinya tidak bisa masuk ke dalam ya. Mengenai lebarnya sama, jadi cara ngakalinya kita berpatokan dari luar saja ya. Cuman kalau berpatokan dari luar sebenarnya tidak akurat. Lebih akurat dia kalau dimasukkan ke dalam kuncinya ya. Jadi kunci menembak ini paling utama kita tahu berapa jumlah mimisnya, berapa kedalaman mimisnya, jarak mimisnya harus pas. Satu lagi yang paling utama yaitu titik penglihatan kita ya. Jadi harus sejajar dengan lubang dari kunci kontaknya. Ini mal Mio M3 nya ya teman-teman ya. Ini harus sejajar dengan lubang kontaknya supaya kita tidak terkecoh dengan ketinggian dari mimis-mimisnya ya. Jadi kalau terlalu ke bawah, miring ke bawah, kita lihat kadang kita lihat dia tinggi padahal bukan tinggi ya teman-teman. Jadi usahakan pandangan kita atau titik pandangan kita sejajar dengan lubang kunci dari silinder kontaknya. Ini saya baca dulu ya. Jadi biar teman-teman nanti tahu ke depannya. Untuk posisi kan zigzag bukan satu sisi. Jadi untuk ganjilnya di bawah, genapnya di atas ya. Jadi untuk satunya tidak seperti di motor-motor Honda kelihatan pendek, di sini satunya kelihatan seperti kedalaman 2. Kebanyakan kita terkecoh di situ untuk para tukang-tukang tembak. Jadi kita usahakan kalau kita agak ragu untuk kita buat di kedalaman 2, kita buat 1 ya. Jadi untuk kita ragu kedalaman 4, kita buat di kedalaman 3. Yang penting letak mimisnya pas. Kalau mengenai ketinggian kan masih bisa dibantu sedikit, nanti akan ada goresannya ya. Atau pakai duit aja lah. Saya baca dulu untuk di kedalamannya. Oh ini bang habis nih bang. Jadi 1 dia di kedalaman 3, untuk 2 dan 3 dia di kedalaman 1 ya teman-teman ya. Jadi untuk teknik menembak seperti ini harus diulang-ulang. Jadi saya tulis dulu bagannya 1 sampai 6, jumlah pinnya ada 6. Sama seperti Mio M3, hanya saja beda jalur parit kunci. Mio M3 di parit kiri, sedangkan ini di parit kanan. Untuk 456 harus diintip ulang Biar pas dia bang. Jadi untuk alat pengintip mimisnya saya gunakan dari gergaji besi ya. Jadi lebih lentur dia supaya kita leluasa dalam mencari posisi penglihatan untuk menentukan ketinggian mimisnya. Jadi mengerjakan seperti ini bisa cepat, bisa lama, tergantung keberuntungan dan juga tingkat keahlian kita dalam meraba ketinggian masing-masing dari mimisnya ya. Jadi 4 kedalaman 2, 5-nya kedalaman 4, 6-nya kedalaman 3. Jadi untuk menentukan kedalaman 4, bila mana mimisnya hampir bersentuhan ya, itu udah kedalaman 4 teman-teman ya, untuk model seperti ini. Jadi saya lihat tadi bagian pentokannya sedikit aus, jadi saya sedikit mundurkan ya untuk pemotongannya. Untuk pemotongannya menggunakan tang lisi di 0,6 mm. Jadi bila sebenarnya sudah terbiasa, kita tak perlu lagi berpatokan ke garis-garis lisinya ya. Jadi langsung feeling semakin terbiasa akan semakin gampang atau semakin bisa tanpa harus berpatokan dengan garis-garis di sini teman-teman. Saya rapikan dulu supaya nanti kuncinya tidak nyangkut saat dimasukkan ataupun dikeluarkan. Kita coba dulu ya. Ternyata belum bisa ya teman-teman. Enggak bisa. Kita coba
sebelahnya juga tidak bisa. Maka kita harus koreksi dulu ya, di bagian mana yang tidak pas. Kita majukan lagi pemotongannya karena tadi saya mundurkan ya. Jadi 3 hampir menyentuh parit dari bahan kuncinya, 4 dia menyentuh parit, batas parit dari kuncinya ya. Jadi di sini saya kurang beruntung, masih belum bisa ya teman-teman ya. Untuk sebelahnya sudah bisa, jadi untuk ditimbal balik ini kendalanya seperti itu ya, bisa sebelah bisa, sebelah tidak bisa. Itu pengaruh karena belum pas dari ketinggian mimisnya ya. Ini harus kita periksa lagi, diulang, dibolak-balik untuk mengasih tanda ya di bahan kuncinya, di mimis manakah, nomor berapakah yang belum tepat dalam menentukan kedalamannya ya. Jadi untuk motor seperti ini buka joknya hanya diputar ke kiri tanpa ditekan ya. Jadi buka joknya udah dari depan ya teman-temannya, sama seperti Mio M3 juga. Hanya saja model seperti ini sedikit langka di daerah saya ya. Itu kadang bisa 1 tahun 1 kali bisa menggunakan seperti ini. Ini kita koreksi lagi, kita dalamkan lagi ya. Nomor 1 kita dalamkan, kemudian nomor 4 kita dalamkan lagi, nomor 6 kita coba lagi. Kalau sebelah udah pasti bisa ya, cuman kan nggak enak sama si konsumen, hanya sebelah saja bisa, sebelahnya tidak bisa. Untuk dipaksa tuh Tidak, kita harus bisa buat untuk kedua sisi ya teman-teman. Ada pengaruh kunci enggak? Kapan dipaksa? Kita Karena kan buat goresan ya. ada pengaruh dari situ ada ya. Ini buka joknya sudah bisa, tinggal Itu pas ini 1, nah, kita periksa ya teman-teman. 1. Jadi di nomor 3 ya, nomor 3 dalaman 1 tadi rupanya harus kita kikir sedikit lagi ya. Kita coba lagi di kedalaman 3, kita kikir sedikit lagi. Nah ini sudah bisa teman-temannya. Jadi seperti itulah caranya untuk mengerjakan model seperti ini. Bila kurang halus kita perhalus lagi ya. Ini nomor 6, Tinggal 1 ya kan. nomor 5. Depannya enggak ada waktu. Nah, oke. Sudah berhasil ya, seperti itu caranya, sudah putarannya sudah lembut. Jadi bila mana teman-teman menjumpai model seperti ini atau ingin melakukan atau belajar nembak, paling tidak diusahakan kita harus mengetahui berapa jumlah mimisnya, berapakah kedalamannya, berapakah jarak letak mimisnya ya teman-teman. Jadi kalau seperti itu nanti kedepannya akan semakin gampang dalam teknik menembak kunci motor seperti ini tanpa dibongkar ataupun mobil ya. Tinggal masang magnet ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Salam satu gigi.